Salam Rahayu. Saudara seiman, berjumpa kembali dalam renungan harian Klasis Semarang Timur. Kiranya damai sejahtera dan kesehatan senantiasa ada pada kita. Mari berdoa. Berkatilah telinga, pikiran, dan hati kami untuk menerima sapaan firman-Mu. Ubahlah hidup kami menjadi semakin selaras dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 12 ayat 58, Lukas pasal 12 ayat 58 menyabdakan demikian, sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ada sebuah ungkapan, lawan dari lawanku adalah temanku. Lawan dari lawanku adalah temanku. Ungkapan ini memang berkesan negatif, tetapi memiliki makna yang menarik. Kenapa? Karena setiap orang pasti memiliki lawan. Jangan lebih dahulu mengartikan lawan sebagai musuh yang harus dibasmi, dimusnahkan. Yang disebut lawan adalah pihak yang berbeda dengan kita, yang tidak selaras dengan kita, atau bahkan yang secara jelas mengambil sisi berseberangan dengan kita. Sudah barang tentu kita akan memberikan perhatian kepada lawan kita, supaya tidak membahayakan kita, atau kalau bisa dapat kita kalahkan. Masalahnya adalah, lawan itu kadang tidak hanya satu dan memiliki kadar yang berbeda-beda. Ada lawan dalam hal sederhana, namun ada juga lawan dalam hal serius, yang cukup mempengaruhi kehidupan bersama. Disinilah kita perlu bijak menakar dan melihat mana yang harus kita hadapi, sekaligus mana yang bisa kita rangkul menjadi kesempatan untuk berjuang bersama. Nah, saudara-saudara, bacaan hari ini cukup unik, karena sekilas Yesus seolah sedang berbicara tentang perdamaian. Dalam masyarakat Yahudi saat itu, konflik antara orang yang satu dengan orang yang lain merupakan hal yang cukup sering terjadi. Apalagi saat itu orang Israel hidup dalam sebuah sistem sosial dan keagamaan yang terasa mengancam atau membebani mereka. Aturan-aturan keagamaan yang menyatu dengan aturan-aturan kemasyarakatan sering dipakai sebagai celah untuk menghantam sesama mereka sendiri. Siapa yang kedapatan melanggarnya akan dilaporkan atau di-blow up oleh sesamanya, lalu mendapatkan hukuman. Akibatnya, orang-orang Yahudi seolah hidup dalam ketegangan dengan sesama mereka sendiri. Padahal saat itu mereka juga sedang menghadapi tantangan dari pemerintah Romawi yang menjajah mereka dan sering mengambil keuntungan dari konflik-konflik internal tersebut. Orang Yahudi menjadi tidak bisa bersatu untuk menghadapi pemerintah penjajah, karena mereka justru sibuk melawan bagian mereka sendiri. Yesus menempatkan pemerintah Romawi atau penjajah saat itu sebagai pihak yang harus dihadapi bersama oleh semua orang Yahudi, karena penjajahan tentu merusak kemanusiaan mereka, bahkan merusak relasi mereka dengan Allah. Hubungan antar sesama menjadi bermasalah, bahkan tidak jarang justru terjadi saling menyakiti di antara mereka sendiri, sehingga mereka tidak bisa mewujudkan identitas sebagai umat milik Tuhan. Yesus mengajak pengikutnya untuk melihat jauh lebih luas, bahwa ada masalah yang lebih besar dibandingkan dengan konflik internal orang-orang Yahudi. Para pengikut Yesus diajak untuk berdamai dengan sesamanya, dalam rangka membangun kekuatan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah yang lebih luas itu. Sesama bukanlah lawan. Krisis kemanusiaanlah yang harus dihadapi bersama-sama. Nah, saudara-saudara, ungkapan tadi, lawan dari lawanku adalah temanku, mengajak kita untuk memiliki paradigma yang benar tentang hidup bersama. Saat ini ada banyak hal yang bisa dianggap menjadi lawan kita. Mulai dari perbedaan pendapat di dalam rapat, sampai dengan sumber daya bumi yang sudah semakin darurat. Kita bersama dengan sesama dan seluruh ciptaan, diajak untuk berdamai demi menyelesaikan persoalan yang lebih utama, yakni kehidupan bersama yang mulai terancam dengan krisis kemanusiaan. Di sekitar kita, di sekitar gereja kita, mungkin ada banyak kelaparan, ada banyak ketidakadilan, ada banyak kemiskinan,
Ada banyak ketidakmampuan untuk melanjutkan kehidupan dan hal-hal lain yang mengancam kemanusiaan. Gereja, dalam hal ini seluruh umat yang mengaku dirinya beriman kepada Yesus Kristus, diajak untuk menempatkan hal tersebut sebagai lawan bersama yang harus diatasi. Gereja tidak semestinya menghabiskan tenaga dan sumber dayanya hanya untuk mengurusi konflik internal atau kepentingan segelintir orang. Gereja harus bersatu untuk menjadi alat Tuhan menghadirkan kerajaan Allah yang sesungguhnya di dunia. Saudara-saudara, jangan salah memilih lawan, supaya kita benar-benar menjadi pewarta kasih dan pemelihara iman yang sejati. Amin. Mari berdoa. Tuhan, mampukan kami menjadi pewarta kasih dan pemelihara iman yang bersatu melawan segala bentuk penindasan atas kemanusiaan di dunia. Juga mampukan kami menghadirkan damai sejahtera Allah yang menyapa seluruh ciptaan. Maka jangan biarkan kami sibuk dengan persoalan-persoalan atau kepentingan-kepentingan internal kami, sampai kami melupakan hal yang lebih penting dan lebih luas. Tolong kami, untuk kami dapat menjadi anak Allah yang sejati. Sertai aktivitas kami hari lepas hari. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya layan. Tuhan memberkati. Salam Rahayu.